Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Nggak ada. Semua masalah insya Allah bisa selesai. Yang penting apa? Diantaranya etikat baik. Kita nggak mampu nih menunjukkan, menampakkan, bicara etikat baik kepada orang per orangnya dari kita punya masalah. Yang kita ada masalah dengan dia. Tapi kita bisa tunjukin etikat baik kepada Allah. Ya gimana kayak caranya, tunjukin aja bahwa kita emang pengen nyelesain, kita minta bantuan Allah buat selesai, biar Allah yang atur, biar Allah yang urus gitu ya. Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Coba jajal dari etikat baik, tunjukin sama Allah niat-niat baik bahwa kita berubah, kita pengen nyelesain gitu. Saya sedih gitu Pak, cuma ya bagaimana lagi gitu kan. Ya kecewa lah. Pokoknya saya minta diampunin, kesono juga saya minta mereka diampunin. Terus yang benar. Jadi artinya apa yang dikatakan itikat baik Yusuf Mansur itu hanya pepesan kosong lah, omong kosong, zero itu Mas. Ya betul. Kalaupun nanti di pengadilan negeri yang perdata saya harus kalah, kemudian hakim menyatakan saya harus bayar, kita bayar nggak apa-apa. Terus saya jual tanah dah buat bayarnya. Jika kalah, dirinya akan siap membayar, siap menjual tanah gitu Pak ya. Diketahui kan Yusuf Mansur juga mempunyai saham di warung steak yang konon kabarnya di cabang warung steak itu tanahnya bukan menyewa tapi beli gitu Pak ya. Artinya bisa saja jika lari tinggi Yusuf Mansur jual saja warung steak, atau mungkin katanya dia punya lahan di Sentul dan punya proyek triliunan. Bisa aja sebenarnya kalau ada tiket baik itu saja dijual, digunakan untuk bayar hutang-hutang Yusuf Mansur gitu Pak ya. Betul, kalau Yusuf Mansur kan masih saat ini sesuai dengan omongannya, kemudian faktanya saat ini kan Yusuf Mansur itu sebenarnya masih kaya raya. Betul. Bahkan mungkin ustadz paling kaya di Indonesia. Tentu kalau mereka beritikat baik begitu, karena sudah ada putusan pengadilan dan seterusnya, dan memang faktanya ada bahwa investor ini memang benar-benar menyetor uang kan begitu. Seharusnya mereka jual saja harta-harta kekayaan mereka lalu bayarkan kepada kami begitu. Sehingga tidak berpanjang. Itu Mas. Pak Zini, Saya kira jelas kok, publik bisa menilai itu. Baik. Belum lama jarak antara putusan banding ini Yusuf Mansur mengunggah sebuah unggahan video di media gitu Pak. Ya mungkin ini sebuah ceramah singkat kali Pak. Ini mengatakan bahwa setiap masalah itu ada solusi gitu Pak. Itu kalau ada etikat baik. Nah ini kan bertentangan dengan perilakunya sendiri Pak. Yusuf Mansur sendiri justru yang selama ini tidak ada etikat baik gitu Pak. Yusuf Mansur ini kan kalau saya menilai, ya saya juga ada tadi melihat video itu, jadi segala sesuatu pasti ada penyelesaiannya, biar Allah yang menyelesaikan begitu. Kalau saya lihat Yusuf Mansur ini antara fakta atau kenyataan yang dia lakukan dengan apa yang dia ucapkan ini sangat berbeda, Mas. Kalau toh Yusuf Mansur seperti apa yang dia bicarakan, tentu perkara JBN ini tidak sampai 15 tahun dan menjadi gugatan, Mas, kalau mereka menyelesaikan dengan cara apa yang diucapkan itu. Tetapi ketika penyelesaian faktanya kan tidak seperti itu. Dan saya kira publik juga tahu dan saya juga punya bukti-bukti bahwa saya juga sudah pernah bersurat kepada Yusuf Mansur untuk persuasif, kemudian mengajak mubahalah dan seterusnya, kan mereka juga tidak mau. Mereka menghubungi saya ketika sudah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan, tetapi itu pun mintanya saya hanya bertemu empat mata, kemudian tidak ada media, tidak ada siapapun kan begitu. Nah, saya juga kalau sudah empat mata ini nanti saya takut juga dipelintir kan, Ya gitu. betul. Sehingga saya tidak mau. Ya sudah, kalau memang mereka mau berdamai karena sudah ada putusan pengadilan dan seterusnya, bayar saja sesuai dengan putusan pengadilan kan begitu.
artinya fair, sudah tidak ada nego-nego lagi, Mas. Iya, iya. Jadi artinya berkaitan dengan perkara Yusuf Mansur ini memang sudah tidak ada nego-nego lagi. Kalau mau dibayar ya sesuai dengan putusan pengadilan, tidak usah dikurangi dan tidak usah ditambah sedikit pun begitu. Iya, iya, iya. Ya, di medianya sendiri mengatakan segala sesuatu masalah pasti ada solusi, ada penyelesaian, kalau ada itikat baik. Sementara dirinya sendiri selama ini kan terkesan yang memang tidak ada itikat baik satupun itu Pak ya, karena para korban sudah mengundang kedua kali ke Darussalam, mendatangi ke rumahnya juga tidak ditemui. Nah, ini kan memang bertentangan dengan apa yang disampaikan di medianya sendiri gitu Pak ya. Betul, betul. Jadi artinya kan memang jauh sebelumnya kita pun sudah ketika 2010 pun kita sudah mengundang mereka, lalu mengundang Yusuf Mansur dan BMT, kemudian Yusuf Mansur dan BMT itu kan Yusuf Mansur terutama yang memberikan janji manis ya, mereka akan mengangsur dan ternyata kan hanya hanya beberapa kali mengangsur saja dengan jumlah yang kecil, selanjutnya menghilang. Kemudian ketika sudah saya ingin mengajukan gugatan dan kawan-kawan ini, kami juga sebelumnya sudah mengundang, bahkan kami sudah mensomasi dan seterusnya itu kan tidak ada tanggapan. Ya, Kemudian berkaitan dengan ini kan eh, apa kami juga mendatangi rumahnya sebanyak 2 kali, ternyata kan juga tidak ditemui dan tidak ada pesan-pesan terhadap orang yang menemui, wakil yang menemui kami begitu. Jadi menurut saya Yusuf Mansur mengatakan ada itikat baik itu hanya ucapan manis di bibir saja, tetapi kenyataannya tidak ada, Mas, begitu. iya, iya. Begitu juga dengan sikap bungkam ketika putusan perkara ini tidak menguntungkan dirinya dan kemudian melakukan konferensi pers di berbagai media jikalau ada putusan yang menguntungkan dirinya. Ini salah satu cara supaya dia terlihat di layar kaca atau di media. Ini terkesan sebagai sosok yang positif, yang suci tanpa dosa, gitu ya. Sementara sebenarnya di balik itu banyak jamaah atau umat yang dirugikan. Misalkan seperti dalam kasus Batubara ini ada 250 orang yang dirugikan oleh pihak Isu Mansur. Ya, betul, Mas. Jadi sebenarnya dari 250 orang ini sampai dengan sekarang pun banyak yang masih menangis dan air matanya sudah tidak keluar lagi karena sebagian ada yang memang mereka harus mengembalikan karena uang investasi itu dipinjam dari saudaranya atau lembaga perbankan begitu ya. Terus kemudian sampai dengan ada yang meninggal pun masih ada yang belum menyelesaikan kewajiban utangnya begitu. Kemudian keluarga yang ditinggalkan dan seterusnya lah. Artinya sampai dengan saat ini banyak yang sebenarnya belum pulih, bahkan ada yang kehilangan rumah dan seterusnya lah. Penderitaan itu, penderitaan apa yang dibuat, penderitaan apa yang ditanggung berkaitan dengan investasi batu bara yang digalang oleh Yusuf Mansur ini sebenarnya sampai dengan sekarang masih menyisakan luka yang mendalam begitu, Mas. Ya, Ah, itu pun kan Yusuf Mansur hanya berbicara itikat baik ya kalau di ini. Tapi kenyataannya kan tidak pernah ada penyelesaian terhadap terutama terhadap inilah ya JBN. Terus kemudian kalau mereka beritikat baik ya berkaitan juga dengan karyawan PSI Peritra Sentosa Internasional atau yang biasa disebut Paitren, disingkat Paitren itu 13 atau 14 karyawan yang saya tangani itu kan jelas sudah ditandatangani bahwa Perseroan Yusuf Mansur itu menyatakan bahwa mereka benar-benar adanya kekurangan kewajiban, baik itu gaji, kemudian pesangon, kemudian THR. Itu pun karena hanya dibayar 1 kali, itu eh, jelas ada jelas ada faktanya, jelas ada dasarnya, kemudian perjanjiannya juga jelas, Mas, begitu. iya, iya. Jadi artinya apa yang dikatakan itikat baik Yusuf Mansur itu hanya pepesan kosong lah, omong kosong, zero itu, Mas. Iya, betul, ya. Itu, Kalau memang ya. selalu berkorak-korak tentang itikat baik, harusnya kan segera dibiarkan saja sesuai putusan pengadilan gitu Pak ya. Jangan sampai Betul, betul. ya
Ya, tidak perlu lagi melawan melalui kasasi atau apapun itu, tak, karena sebelumnya kan dia sendiri juga sudah pernah bilang gitu, kalau pengadilan menyatakan kalah dirinya akan segera bayar gitu Pak ya. Datangin ya. saja Itu ke kan diingkari rumahnya, juga. rumahnya ada, Dia kan Instagram on terus, pesantrennya ada gitu kan. Tetapi dirinya sendiri juga sampai saat ini juga terkesan tidak mau untuk menunaikan kewajibannya. ya. Iya Mas, itu kan diingkari juga. Mereka kan mengatakan ketika nanti putusannya menyatakan bahwa dia harus bayar, itu kalimatnya sudah titik loh. Ketika Iya, mereka nanti kalah kan mereka akan bayar begitu. Artinya kalimatnya sudah titik, tidak ada bukan koma. Karena kalau koma itu tentu masih ada kalau nanti putusannya sampai dengan berkekuatan hukum tetap inkrah di tingkat kasasi misalnya begitu. iya, iya. Nah, kalau kemarin kan pokoknya ketika mereka kalah mereka akan bayar dan itu kan diingkari sendiri. Kenyataannya kan mereka melakukan upaya hukum. Namun hal tersebut biarlah nanti katakanlah ini Yusuf Mansur tetap ngeles dan seterusnya melakukan upaya hukum dan seterusnya kami juga akan berjalan terus biarlah nanti waktu yang akan menjawab siapa yang benar dan siapa yang kalah begitu. Kalau saya tetap akan berjalan terus dan kawan-kawan juga akan berjalan terus karena ini kami hanya menagih hak kami kok. Bukan kami ngemis-ngemis minta sedekah, bukan kami merampok, bukan kami memeras ya, tetapi kami hanya meminta hak kami sesuai dengan apa yang kami setorkan kepada apa kepada perusahaan ya, kemudian perusahaan tersebut yang digawangi oleh Yusuf Mansur, sehingga kami akan berjalan terus karena kami hanya meminta hak kami sesuai dengan apa yang kami setor, kemudian apa yang dijanjikan oleh mereka, keuntungan oleh mereka begitu. Iya, iya. Nanti waktu akan berjalan, tentu masyarakat akan menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Tentu karena ini sudah masuk ke ranah pengadilan, tentu ada putusan yang kuat oleh pengadilan menyatakan si A dan si B yang kalah atau si A si B yang menang, Mas. Iya, iya, betul, betul. Yusuf Mansur juga pernah mengatakan jika kalah dirinya akan siap membayar, siap menjual tanah gitu Pak ya. Diketahui kan Ya, Yusuf Mansur juga mempunyai saham di warung steak yang konon kabarnya di cabang warung steak itu tanahnya bukan menyewa tapi beli gitu Pak ya. Artinya ya. bisa saja jika lari tinggi Yusuf Mansur jual saja warung steak atau mungkin katanya dia punya lahan di Sentul dan punya proyek triliunan. Bisa aja sebenarnya kalau ada tiket baik itu saja dijual digunakan untuk bayar hutang-hutang Yusuf Mansur gitu Pak ya. Betul, kalau Yusuf Mansur kan masih saat ini sesuai dengan omongannya, kemudian faktanya saat ini kan Yusuf Mansur itu sebenarnya masih kaya raya, Betul, betul. bahkan mungkin orang ustadz paling kaya di Indonesia. Tentu kalau mereka beritikat baik begitu, karena sudah ada putusan pengadilan dan seterusnya, dan memang faktanya ada bahwa investor ini memang benar-benar menyetor uang kan begitu. Seharusnya mereka jual saja harta-harta kekayaan mereka lalu bayarkan kepada kami begitu. Ya. Sehingga tidak berpanjang-panjang begitu. Tetapi ketika Yusuf Mansur ini juga tidak akan membayar kepada kami juga tentu nanti akan berpanjang-panjang. Biarlah itu skenario Allah bagaimana nanti Allah Allah yang menentukan endingnya begitu.